Saya sangat sepandangan bahwa sebenarnya kalau kita sekolah akuntansi itu bisa menjadi pemimpin, ya. Jadi bukan on the sideline, tapi bisa juga on the front line. Nah, front line leadership ke depan itu seperti yang makanya saya juga mau gitu ya diundang di sini, bahwa kita mendorong adanya sustainability sekurangnya berdasarkan ilmu yang kita punya, gitu ya, sekurangnya berdasarkan ilmu yang kita punya. Saya diskusi gitu dengan semua perusahaan pemilik konsesi tambang batu bara besar di Indonesia. Saya tanya, kenapa nggak dijual? Ya, dia bilang valuationnya udah nggak ada. Ya, sekarang valuationnya itu kalau zaman dulu ya, ini 10 tahun yang lalu, ini bukan 20 tahun, 10 tahun yang lalu valuationnya itu kira-kira mungkin bisa 8 kali, 10 kali itu EBITDA. Sekarang nggak bisa, ditawar itu cuma 2 kali. Ya, jadi dia bilang ya udah ditambang aja sekalian gitu. Nah, ini value-nya makin lama makin turun. Kalau kita lihat perkembangan di dunia, misalnya ini nggak usah 20 tahun yang lalu perusahaan terbesar di dunia ya ada Exxon, ada Chevron dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada, ya udah habis nilainya, market capitalization-nya Exxon atau ya apalagi PetroChina dan sebagainya. Ini market value cuma 1/10-nya Apple, ya 1/10-nya sekarang Nvidia juga luar biasa dan sebagainya. Ini trennya berubah. Nah, video saya yang terakhir ini bukan video yang saya buat, tidak dibuat oleh Kereta Api Indonesia juga, tapi saya ingin sharing kepada adik-adik juga bahwa salah satu upaya kereta api waktu mulai 15 tahun lalu modernisasi, Prof. Ilya juga dulu memeriksa juga ya, waktu beliau masih di BPK, ini adalah digitalisasi. Digitalisasi ini akan merubah banyak peradaban menurut saya. Kalau dulu terus kerjaannya itu beresin fisik dan sebagainya, nggak akan jadi, sama sekali nggak akan jadi. Waktu saya masuk kereta api, penumpang kereta api itu awal 2009 itu 183 juta. Waktu saya pergi dari kereta api itu hampir 300 juta. Tapi pegawainya cuma tambah 300. Ya, dari 24.700 jadi 25.000. Kenapa servicesnya hampir 2 kali lipat? Angkutan barangnya dari 14 juta mungkin jadi waktu saya pergi udah 40 juta, ya hampir 3 kali. Kenapa? Karena waktu saya masuk saya udah bilang yang bisa dikerjakan oleh mesin tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Nah, ini tren ini akan terus. Hari ini kereta api penumpangnya hampir 600 juta, angkutan barangnya 100 juta. 5 kali dari zaman, 4 kali lebih besar dari zaman saya mulai ditugaskan 15 tahun yang lalu. Saya tanya pengganti saya, sekarang pegawai tetapnya berapa? Cuma 28.000, nambah 1.000. Kecil sekali, nambah nggak nyampe 5%. Kenapa? Kereta api kan tetap yang bisa dikerjakan oleh mesin tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Nah, ini is your challenge, ya. Nanti kalau tidak mau adopt seperti yang tadi dikatakan oleh Ketua DPN Bapak Ardan bahwa ini sertifikasi soal digitalisasi dan sebagainya, mestinya ini menjadi mandatori. Mungkin Bu Prof Linda kalau masih ngurusin yang di bidang pendidikan, yang Prof Ilya, ini mungkin mesti mandatori loh, ya. Kalau dulu kan nggak ada. Saya kira Prof Linda, Prof Ilya dulu waktu sekolah terakhir itu bikin tugas akhir masih pakai mesin ketik saya kira ya. Enggak ya. Kalau pakai Woodstar, masa lulusnya tua banget? Nah, ini menjadi tantangan. Saran saya yang sekolah akuntansi tidak boleh alergi terhadap digitalisasi. Otherwise you cannot survive. Ya, you have to trust. Nggak bisa survive. Ya, ini menjadi kalau malah saya kepada para akuntan pendidik saya sangat menganjurkan harus ada subjek atau mata pelajaran atau mata kuliah mengenai digitalisasi. Kalau toh Anda tidak berminat belajar sampai coding, ya, but at least the framework itu harus ada, ya. Business school di seluruh dunia sekarang kalau Anda masuk ke business school, itu mata pelajaran mengenai IT architecture pasti ada, one way or another pasti ada barang ini, ya. Jadi saya sangat menyarankan kalau di sekolah Anda tidak ada, ya, kalau sekolah Anda tidak ada, kan nggak tahu kampus Merdeka boleh nggak ya? Itu cari misalnya ada fakultas yang ngajarin teknologi informatika dan sebagainya, ambil aja pelajarannya, paling kurang duduk di situ kalau nggak ujian, ya, karena ini penting sekali loh, ya.
If you don't understand the digitalization, I think you will be gone soon, very soon. Ya, pasti. Ya kalau enggak terus mau buat apa? Coba. Ya kalau masih ngajar, masih dosen sih mungkin masih bisa yang ngomong-ngomong gini, tapi di praktek nggak bisa loh, pasti habis. Ya, dan juga begini, jangan kayak PDNS. PDNS itu bisa dihack gitu. Kan tiap hari kena hack dan sebagainya gitu ya. Makanya ini ya nggak tahu ya, ini birokrasi juga harus belajar digitalisasi dan sebagainya. Itu menurut saya penting sekali. Fakultas Ekonomi Bisnisnya Ibu itu harus dimasukkan mata kuliah wajib tentang digitalisasi. Seberapa besar saya nggak tahu, tapi kalau saran saya, kalau yang berminat sampai coding mungkin harus dikasih kesempatan jadi berminat sampai bikin coding. Kalau tidak, itu paling kurang belajar arsitekturnya, sehingga cara berpikirnya ini tidak resisten terhadap digitalisasi. Nah, ini saya ingin putar satu video ini dibuat oleh LSM Amerika, bukan oleh kereta api dan bukan saya, 3 menit aja, tentang komentar penumpang kereta listrik Jabodetabek. Nah, kenapa bisa begini? Karena kita menggunakan sistem digitalisasi pakai kartu, pakai tapping. Kereta api Indonesia adalah satu pelayanan publik besar yang pertama kali menerapkan e-money. Zaman dulu nggak ada, 2011 nggak ada orang menerapkan e-money, 13 tahun yang lalu di Indonesia. Nah, kita yang coba pertama, ya ada yang ngomong nanti pada nggak bisa, pada gaptek. Loh, kalau punya handphone pasti nggak gaptek kan? Menurut saya loh. Saya kira BPJS juga banyak digitalisasi ya Pak ya, gitu. Tapi kalau rumah sakit nakal agak susah ngurusi digitalisasinya ya, gitu kan Pak. Mesti ada cara Pak. Ini video saya terakhir, silakan bentar. I'm in Jakarta, Indonesia, and I'm gonna go somewhere famous to eat gado-gado and some other Indonesian food. And I could easily take a grab bike. And I thought I'd come to the public transport. Hello. Check out how the public transport is here. Wow, good impression, clean. You know, I lived in New York for a few months and I ran away because it was so bad. Let's see, where do I get the ticket? Wow. I've never taken public transport in Jakarta before, so this is my first impression. Check it out, the stairs are clean. In New York, you can't see the floor because of all the gum. Everybody throws their gum on the floor. Hello, trying to get a ticket to go there. Lane 2? Yeah. Okay, thank you. Terima kasih. Wow. This is Jakarta compared to Chicago. Compared to New York, this is pretty awesome. Wow. Hello, lane 2? Where are you going? Oh, Cikini Station. Yeah. You take the train and up to. Okay, thank you. Terima kasih. Wow. No freaking way. This is pretty freaking amazing. Check it out. I don't see any rats. You go on the New York station, you gotta watch out where there's fecal matter, rat fecal matter, human fecal matter, human pee, and then rats. They might touch your leg. And I'm not saying there's no rats in Jakarta. There's no rats here in the train station. I mean subway station. You don't have to worry about pee. Oh, yeah. We'll see how it is inside though. Are there gonna be homeless people everywhere like New York? Itu akan ditutup kembali dan shelter will be closed. This is cool. Doesn't smell like New York. Yeah. Pretty clean. Nobody, no homeless people, no smelly people. It's amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pondok Dosen Guru SMK SNU
kids, teenagers, adults. Hello. You don't see kids on the subway in New York. Let's check it out some more. Can you go? Dito akan dibuka attention door. Check door will become. I am legitimately impressed. Wow. Hi. Wow. I just witnessed something amazing, and it's a part of Indonesian culture. This young man was sitting here, and as soon as the lady came, he got up for her. He let her sit. Wow. Indonesian culture. Amazing. Oh. Break that shield. What an experience. Eye-opening. I'm not trying to say America is bad. We got amazing people. It's just sad to see the government is not investing in anything. Check it out. Check it out. It's like all normal, civilized people. No? When I went to Chicago, when I was in law school in Chicago, I was there for like a couple of years, and multiple times I would get out of the subway because you can't take a taxi there. You go broke. Get out of the subway, and I'd have to deal with like some guy following me. I'm like a big, scary guy, you know? Imagine what the woman there have to deal with the, you know, I'm like 8 meters. I don't know, I don't use meters, I use feet. Anyways, check it out. Wow! Public toilets. No. You go to New York, and if there's a public toilet, you're getting murdered there. Wow. Anyways, I am impressed. I'd rate this like a 9 out of 10. Check it out. The stairs are fine. You can see the ground. Okay. I think we got it. New York subway, Chicago subway sucks compared to this. And as an American, that makes me very mad. But good for Indonesians. I'm happy for Indonesians. But as an American, I'm enraged. Ini agak lucu ini, bro. Mulai awal tahun ini saya juga menjadi wakil ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung. Jadi akuntan bisa gitu. Jadi memang agak unik ini. Dan begini, sejak 3 bulan yang lalu sampai kami selesai dibentuk panitia untuk pemilihan rektor ITB, dan saya adalah ketua panitia pemilihan rektor ITB yang barusan selesai pada tanggal 28 November 2024. Jadi 4 hari yang lalu gitu. Jadi bisa Pak Osman gitu. Ya, jadi akuntan jadi ketua panitia pemilihan rektor ITB gitu. Nah, jangan lucu ini. Kalau dibalik yang engineer belum pernah sih. Iya gitu. Ya. Dan saya pikir ini pemilihan rektor ITB yang paling soft ya, yang paling smooth lah. Ya, nggak ada ribut, nggak ada apa dan sebagainya. Mendikti tanya saya, ada yang intervensi nggak? Nggak ada. Ada yang telepon Bapak? Ada. Ngomong apa? Oh, cuma berharap rektornya itu juga tetap memegang Pancasila. Oh ya, kalau itu beres. Ya udah itu aja. Nggak ada yang nitip-nitip nama, nggak ada. Karena saya kalau di WA nomornya nggak saya kenal, nggak saya baca juga sih. Nah itu. Nah, ini juga satu refleksi penting bahwa
you can do many things ya, di dalam pekerjaan atau di dalam profesi Anda dan sebagainya. Profesor Satrio juga mengatakan bahwa mungkin sebaiknya yang PTNBH, jadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, itu nanti kalau ada pemilihan rektor selanjutnya biar ketuanya saya aja supaya nggak ribut gitu. Biasanya nggak ada, ITB nggak ribut kali ini Pak, nggak ada.